studi kasus. Kalau penelitian kita kualitatif, maka instrumennya adalah si peneliti sendiri. Jadi misalnya Zilfah atau Najwa melakukan penelitian dari deskriptif gitu. Misalnya ingin mengambil data, maka alat mengambil data adalah si peneliti sendiri. Oleh karena itu penting difahami dalam kaitan penelitian yang case study atau etnografi atau deskriptif ini. Pertama adalah eh, mengenal sumber data. Jadi tentukan sekarang ini sumber data. Saya masih bicara penelitian yang penelitiannya kualitatif. Tentukan sumber datanya dulu. Siapa saja yang mau kita misalnya wawancarai. Dan yang kedua, buat kisi-kisi pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Kalau kita wawancara. Kalau kita observasi, buat rubrik-rubrik checklist, bentuknya checklist terkait dengan topiknya. Misalnya tadi Zilfa atau Silva mengucapkan fonem ya, Zilfa. Orangnya yang mau diajarin malah pergi. Misalnya Nazwa mau melakukan penelitian tentang strategi apa tadi Nazwa? Strategi mengatasi kesulitan dalam menguasai fonem. Nah, itu. Kan penelitiannya sebenarnya penelitian deskriptif ini akhir. Nah, pertama adalah tentukan dulu subjek siapa yang mau kita teliti. Yang kedua tentukan pedoman wawancaranya. Misalnya kamu mau wawancara pertama kan kamu akan wawancara terkait dengan kesulitan-kesulitan itu. Atau misalnya anaknya suruh mengucapkan apa gitu. Kemudian kamu kasih checklist apakah mengucapkan ini sudah benar apa belum, mengucapkan ini sudah benar apa belum gitu. Jadi bikin checklistnya, bikin berapa berapa kata yang ingin kamu ketahui bahwa dia sudah menguasai atau kesulitan di dalam mengucapkan itu. Gitu, Najwa. Kasih itu, coba misalnya coba baca. Nah itu lembar checklist. Buat checklist itu. Dia lancar atau tidak, hurufnya yang mana yang nggak lancar, nanti kasih keterangannya apa, kan gitu. Nah sesudah itu kemudian eh, diwawancara sambil sekaligus kita misalnya coba ucapkan begini, misalnya zahaba misalnya gitu. Kemudian dia masih kesulitan mengucapkan itu. Nah itu harus dideskripsikan. Kenapa dia kesulitan dan lain-lain. Suruh mengucapkan kata yang sama pada kata yang lain. Nah, kesulitan di mana? Kemudian sudah itu gimana dia ngatasin misalnya diajarin begini caranya. Nah, begini caranya itu adalah temuannya nanti. Strategi yang akan kita jabarkan. Gitu, Najwa. Bagaimana strategi yang pola itu yang nanti kemudian kita jabarkan sebagai hasil penelitiannya secara jadi temuan umumnya apa, nanti kemudian temuan penelitiannya. Jadi ketemulah strateginya di situ. Jadi 1-2 minggu ini usahakan menggali data selengkap-lengkapnya. Paham Najwa ya? Paham, Ustaz? Tentu untuk ke situ kamu baca dulu cara teori aswatnya apa, ininya apa gitu. Sehingga instrumen atau hal yang kamu mau tanyakan, nah, subjek juga tahu gitu. Fokusnya ke dapur ya. Oke. Farah misalnya Anjali Oni itu tentang apa Anjali? Kemarin itu Ustaz, efikasi diri berbahasa Arab terhadap hasil belajar mahasiswa. Ya, kamu mau bikin angket kan? Iya, Ustaz. Jadi efikasi diri baca teorinya, kemudian secara terus kalau misalnya kamu mau agak lengkap, jangan kamu perkiraan berapa instrumen berapa butir untuk efikasi diri itu berapa pertanyaan? Gimana, Ustaz? Akan ada berapa pertanyaan untuk atau pernyataan untuk efikasi diri? Belum tahu. Oh, baca teorinya dulu ya. Tuh. Kemudian nanti begitu di kalau hasil belajar itu pakai apa itu nanti? IP.
Atau pakai apa? Yang saya baca juga yang terkait itu tentang nilai IP semester atau akhir. Hmm. Nanti kajiannya kamu kualitatif atau kuantitatif ini kira-kira? Kalau yang judulnya hubungan itu rata-rata kuanti, tapi kalau yang ada juga yang kualitatif tapi gitu. Ya makanya. Karena itu untuk misalnya nilai itu nanti IP yang maksimalnya cuma 4, itu kalau dikuantitatifkan, dikorelasikan dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan di efikasi diri yang satu pertanyaan nilainya sampai 5, misalnya 5 opsi kan 1, 2, 3, 4, 5, itu akan menemukan kesulitan gitu maksud saya. Makanya kalau misalnya mau diarahkan ke kualitatif, itu nanti bentuknya deskriptif itu. Tetap pakai menggunakan angket, tapi nanti lebih banyak juga dari wawancara itu. Gitu, Neng. Berarti mudahan wawancara ya, Sat? Karena nanti secara data itu, maksud saya membayangkan datanya nanti kalau hasil belajar tanpa kamu melakukan tes, misalnya. Kalau tes kan jelas itu, kamu punya instrumen tesnya. Mereka suruh ngerjain. Nah, itu kan datanya besar, tapi kalau IP kan cuma 3,50, 3, ini. Nggak sampai 4 tuh. Sementara untuk satu pertanyaan di efikasi diri itu nilainya bisa sampai 5. Nah, kalau dihubungkan itu, nah itu terlalu jomplang datanya. Gitu maksud saya. Ya, kecuali dikonversi nilainya ke ratusan. Tapi itu kan akan tidak murni gitu. Gitu, parah. Ya, Berarti terhadapnya jangan hasil belajar ya, Sat? ya nggak apa-apa itu aja, tapi deskriptif. Oh, bentuknya deskriptif. Nah, jadi nanti kamu deskriptif. Lebih banyak Kualitatif. kualitatif wawancara atau apa gitu. Ya, kecuali hasil belajarnya kamu pakai tes tadi, hasil belajar membaca, ya udah tes. Kan nilainya gede itu. Bisa konversi ke ratusan. Kalau IP kan konversi ke ratusannya bingung kamu nanti. Ya, Berarti wawancara ya, Sat? iya, wawancara aja nanti. Itu udah berapa orangnya ngacak kan nih, Sat? Nggak, maksudnya bebas gitu. Kamu yang nentuin. Kamu yang nentuin. Kenapa memilih ini? Istilahnya kalau dalam kualitatif tidak diacak, tapi kita memang ingin menggali misalnya gitu. Makanya misalnya tidak pakai random istilahnya, tapi purposive sampling atau snowball, nanya gitu, tahun 1 nanya, tahun 2 nanya gitu. Jadi nanti kamu bisa melihatnya dari berbagai angkatan itu gitu ya. Oh, berarti datanya dari tiap angkatan ya, Sat? Ya, snowball aja kalau enggak ya. Oke, Sat. Ya, Haji. Ya, Ustaz. Udah mantap kan judul kemarin? Sebenarnya ini saya masih agak ragu, ada 2 judul gitu, Ustaz. Ya, apaan tuh? Yang pertama tuh pengaruh pembelajaran bahasa Arab terhadap siswa SMK, Ustaz. Yang non keislaman gitu, maksudnya, yang swasta biasa. Kamu ingin lihat apanya itu? Yang ingin dipotret apanya? Cara belajar mereka nya, Ustaz. Soalnya kan dia kan SMK gitu ya, Ustaz. Sama metode pembelajarannya gitu, Ustaz. Oke, jadi ada di SMK berapa itu? Di tepatnya sih di SMK Garuda sebenarnya, Ustaz. SMK dari prodi apa itu? Kenapa? Prodinya apa dia? Di SMK-nya apa? Kejuruannya apa? Nah, ini belum spesifik, Ustaz.
Yang di Garuda itu SMK-nya apa aja? Kamu PPL di situ kan? Iya. Iya, apa aja prodinya apa dia? Di Iya. kafe atau apa? Oh itu teknik kendaraan ringan juga ada. Oh, iya, coba sebutin apa aja. Dan kamu ngajar di kelas yang mana? Kalau ngajar di itunya belum tahu, Ustaz. Kamu Ngajar belum di ngajar di jurusannya kelasnya? belum Hah? tahu ngajar di kelasnya kapan. Belum praktek, belum. Belum. Di tempat lain udah lama mulainya. Nanti ya. Nanti kan baru nanti kan masalahnya. Emang kamu punya kedekatan dengan SMK Garuda itu? Enggak sih, Ustaz. Terus sebenarnya ada satu lagi, Ustaz. Judulnya itu analisis emosional apa ya? Ini bisa guru bisa dosen sih terhadap kualitas pengajaran, Ustaz. Analisis apa sih? Analisis emosional dosen terhadap kualitas pengajaran, Ustaz. Bukannya susah, kamu gimana ngelihat emosional dosen? Sebenarnya sih itu cuman pakai metode survei angkat doang, Ustaz. Nah, iya, kamu kan melihat emosi dosen dengan survei emang bisa. Nanyanya ke siapa? Nanyanya ke siswa. Mungkin ini kali ya, ganti kayak kecerdasan emosional gitu ya. Persepsi siswa terhadap bahasa Arab. Saja. Jadi yang ditanya siswanya. Kalau misalnya mau. Persepsi siswa terhadap bahasa Arab. Boleh. Cuma kita kaitkan dengan apa tuh? Apa, Ustaz? Persepsi. Kalau mau. Persepsi. Ya, persepsi kita misalnya terhadap bahasa Arab, atau terhadap pembelajarannya, atau terhadap apa gitu. Misalnya gitu sih. Itu lebih mudah dapatnya. Jadi yang tanya siswanya. Oke, Ustaz. Dengan apa kita mau kaitkan dengan apa, Ji? Ya. Apa kira-kira? Persepsi itu mempengaruhi misalnya motivasi belajarnya. Itu. Ini kan kita mahasiswa ya, Ustaz ya. Bakal gara pendidikan, mungkin ini persepsi bakalan terjadi pengajar, Ustaz. Gimana? Kamu ngambil dari dosennya itu susah sih dibilangin. Nah, gimana? Ada kenalan pengajarnya? Ada kenalan nggak pengajar? Pengajar di sekolah gitu apa gimana? Ya kamu itu tadi yang kamu kepikiran judul itu, emang kamu punya kenalan? Ngambil datanya dari dia. Tadi saya arahin ke siswanya aja, jadi pakai angket ke siswanya. Persepsi bisa begitu. Yang persepsi siswa terhadap bahasa Arab atau terhadap pembelajarannya, Bu. Persepsi siswa terhadap bahasa Arab dan motivasi belajarnya itu untuk kamu yang gampang yang gitu aja dah, daripada yang rumit-rumit. Meskipun meskipun dua-duanya variabel psikologis, tapi nggak apa-apa itu. Ya, yang simpel kalau kamu jangan susah-susah kamu. Jangan urusannya ke guru repot. Ya, kecuali guru-gurunya Sabrina itu yang sih. Muhsin enak ya Sabrina. Kalau kamu nggak kenal belum siapa. Oke. Sabrina? Iya, Ustaz. Sudah mantap nih kayaknya. Saya masih bingung, Ustaz, yang kemarin antara
kan kemarin itu gaya ajar guru ya Ustadz, tapi diubahkan jadi pengaruh gaya belajar siswa terhadap keaktifan siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab. Saya bingung Ustadz, kalau keaktifan kan berarti saya harus observasi langsung ke kelasnya ya Ustadz. Kalau misalkan diganti pemahaman gitu gimana Ustadz? Keaktifan itu kan nggak harus, ya kalau mau kualitatif observasi, tapi kalau misalnya mau kuantitatif cukup dengan angket. Kamu mau kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif Ustadz. Ya kalau kualitatif observasi itu. Tapi Kalau gaya belajar tetap harus dipakai angket itu supaya kamu tahu. berarti kalau misalkan pakai keaktifan, angket dan observasi ya Ustadz? Iya, betul. Kalau saya ganti pemahaman Ustadz gimana? Pemahaman diapain? Pemahaman apa? Ini pemahaman mata pelajaran bahasa Arab. Ada tes dong, berarti. Iya, jadi setelah saya nanya gaya belajar, saya sediain soal-soal kayak materi yang ada di IMAN-nya Ustadz, atau MTS. Oke, boleh. Yang penting kamu secara prinsip ngerti bagaimana cara ngambil datanya gitu. Ya. Ya, Ustadz. Oke. Syukran Ustadz. Afwan. Sebenarnya yang lain juga sudah aman karena pada nutup. Oke. Jadi yang mau konsultasi terkait dengan instrumen nanti boleh WA. Fadia mau konsultasi? Boleh Ustadz. Aku kan judulnya Pendidikan Bahasa Arab di Tengah Kepungan Artificial Intelligence. Nanti kan yang sebelumnya Ustadz bilangnya nanti nanya ke teman, perspektif teman atau mahasiswa itu gimana. Kan belajar bahasa Arab jadi beda karena adanya AI itu. Terus ada mesin translate segala macam. Tapi apakah dengan begitu kemampuan bahasa Arab lebih mudah dipelajari atau tidak gitu Ustadz? Terus tekniknya dengan wawancara, kalau pakai observasi juga gimana tuh Ustaz? Observasinya di mana, Neng? Ini Ustaz, jadi kan wawancara terus diamati si narsumnya, jadi kita kasih ini kan satu teks dari buku bahasa Arab atau apa, terus mereka coba terapin itu pakai Google Translate atau GPT segala macam, masa ditranslatein gitu Ustaz. Oke. Saya oke aja. Coba. Tadi agak putus-putus di buat saya. Ulangi. Agak putus tadi suaranya. Ini Ustaz, jadi bayangan aneh tuh mau wawancara sama observasinya tuh nanti diamati narsumnya, nanti aneh kasih satu teks di buku bahasa Arab, terus mereka coba terapin, masa ditranslate atau chat GPT gitu Ustaz. Ini kamu perlu ketemu langsung nih Fadia sama saya ini karena agak panjang nih bicaranya ya Fadia ya. Iya Ustaz. Ya nanti janji aja. Saya mudah-mudahan kalau besok hari Jumat ya nantilah telepon khusus ya. Oke, yang lain? Aman? Oke, berarti tagihannya di minggu ini adalah penyiapan instrumen. Kalau yang mau angket siapin angketnya. Kalau yang mau wawancara siapin daftar pertanyaannya. Yang mau observasi siapin daftar checklistnya. Gitu ya. Nanti saya kirimkan di Google Classroom untuk penugasan yang minggu-minggu ini. Terima kasih. Kayaknya sudah semua semuanya. Ada yang tadi belum di absen? Nah, siapa lagi? Saya Ustaz, Efkar. Efkar. Kan kamu judulnya nama tuh, Kak? Ustaz, alhamdulillah. Lagi proses, Ustaz. Siap.
Rias Rashid, Ya Ustadz hadir. aman. Judul sudah masuk juga Ustadz. Oke, siap. Oke, syukran. Silahkan untuk bekerja. Jangan terlena karena waktu terus berjalan. Bikin instrumen tidak gampang. Karena instrumen itu kalau terutama yang itu harus baca teorinya. Ya, jangan sampai tidak pakai teori instrumen itu. Lebih aman lagi teori atau instrumen yang sudah divalidasi oleh orang lain, jadi kita tinggal pakai. Nah, itu kalau itu lebih aman. Jadi nanti instrumen yang saya pakai adalah ini yang dikembangkan oleh siapa, gitu. Itu lebih aman lagi kalau gitu. Tapi kalau kualitatif, bikin sendiri. Karena akan sangat tergantung dari apa yang mau kita ambil juga di lapangan. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail hadir. Ismail siapa? Ismail? Muhammad Adifa. Ya, Ustaz. Kalau Adifa kelas apa, Mas? Kelas B, Ustaz. Ustaz Fatur hadir, Ustaz Fatur. Ismail kelas A. Halo. Ya, catat. Muhammad Radifa, oke. Ismail kelas B. Kelas A, Afwan. Kelas A. Absen berapa kamu? Tengah-tengah, Ustaz. Enggak ada terus. Enggak ada Ismail. Lengkapmu siapa nama lengkapmu? Ismail. Faranjeli siapa nama lengkapnya dia? Kurang tahu, Ustaz. Lah, ini siapa itu jadi? Oh, enggak tahu. Namanya Ismail Al-Faruqi Ustaz dari kelas C, cuman masuk ke kelas ini Ustaz. Ismail Faruqi. Nah, Ustaz. Ini baru kali ini kamu masuk kemarin? Enggak kan? Oh, orangnya enggak ada Ustaz. Ini saya wakilin dari ditanya tadi Ustaz. Maksudnya? Tadi Ismail on mic cuman hilang Ustaz. Jadi saya sampaikan, jadi saya kasih tahu kalau Ismail bukan kelas A tapi kelas C Ustaz. Tapi baru masuk apa gimana ceritanya? Yufari. Sama kayak saya sih Ustaz. Kemarin ngisi di di KRS di kelas ini Ustaz. Kemarin masuk. Kemarin nggak ada suaranya, hari ini nggak ada suaranya. Ntar suruh ke saya langsung. Nah, Ustaz. Saya belum masukin ini. Saya pengen tahu kejelasannya itu. Ya, suruh ke saya. Nah, Ustaz. Supaya adil sama yang lain, gitu. Yang lain rajin datang gitu ya. Oke, nanti hal-hal yang perlu dikonsultasikan bisa langsung ke saya. Nanti insya Allah saya sediakan waktu. Mau telepon atau WA boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ustaz Rara.